Pasangan nomor 1 yang saya hormati, Kang Emil dan Pak Suswono. Pasangan nomor 1 sempat menyampaikan bahwa sebagai Gubernur Jawa Barat akan memindahkan pusat pemerintahan dari Gedung Sate di Bandung ke Tegal Luar, tapi tidak jadi. Kemudian baru-baru ini Kang Emil juga bilang, atau pasangan nomor 1 menyampaikan bahwa akan memindahkan Balai Kota dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Untuk itu kami ingin menanyakan apakah ini memang serius untuk mau dipindahkan, karena IKN kan Jakarta bukan ibu kota lagi, di pusat pemerintahan Balai Kota banyak sekali gedung-gedung yang akan menjadi kewenangan pemerintah Jakarta. Untuk itu apakah perlu dipindahkan? Apakah ini juga bagian dari imajinasi yang dihadirkan oleh pasangan nomor 1? Terima kasih. Baik. Tenang dulu Bapak Ibu. Berikan kesempatan untuk pasangan calon menjawab dan juga menanggapi. Mohon kerjasamanya. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil atau Bapak Suswono untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Kami persilakan Bapak. Ya, terima kasih. Saya selalu konsisten. Apa yang sering diwacanakan, disampaikan, didiskusikan, semata-mata untuk mengadilkan tata ruang. Di Jawa Barat, Bandungnya udah jadi kota wisata, bercampur-campur dengan kota pemerintahan, kemacetan di mana-mana. Tentara-tentara di Bandung itu rumahnya jauh, Mas, karena dulu memang pusat militer dari zaman kolonial. Sehingga ibu kota Jawa Barat memang tidak cocok untuk ada pusat pemerintahan lagi, maka ada wacana itu. Jakarta juga sama. Kalau tadi ada yang tertawa urusan imajinasi, lah IKN itu datang dari imajinasi. Oleh sebuah keputusan mahal, keputusan politik, pindah ke sana, menjadi IKN hari ini. Kebetulan saya kurator di sana. Pak Jokowi sudah sangat luar biasa melakukan sebuah namanya gagasan-gagasan yang realitanya terjadi, kira-kira begitu. Nah sekarang kalau Jakarta mau mengurangi macet, selain perluasan transportasi publik, mari benerin tata ruangnya. Salah satunya adalah pusat kantor pemerintahan dikurangi dari pusat. Tentu ini harus didialogkan kepada stakeholder di Jakarta. Kenapa di Jakarta Utara? Aksesnya bagus. Ancol itu punya hak 200 hektar membangun. Tinggal kita bikin pusat bisnis baru dengan anchor tenant-nya adalah akumulasi dari perkantoran-perkantoran pemerintahan Jakarta, dari BUMD-BUMD. Ya. Sehingga lahan-lahan yang di kota itu bisa difungsikan untuk fungsi-fungsi kota global yang menjadi ciri pergaulan internasional kita. Jadi IKN adalah imajinasi, wacana ini juga imajinasi, realitanya kita diskusi. Mohon maaf, waktunya habis Bapak. Terima kasih. Baik hadirin, sekali lagi kami ingatkan, mohon beri kesempatan untuk pasangan calon untuk menjawab dan juga menanggapi. Kami akan berikan kesempatan untuk memberikan apresiasi, tapi berikan kesempatan para pasangan calon untuk menjawab dan juga menanggapi terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kami persilakan kembali untuk calon Gubernur atau calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan Bapak. Untuk urusan IKN saya lebih terlibat daripada Pak Kang Emil. Dari survei lapangan yang terlibat di awal adalah saya, Presiden Pak Basuki, kemudian kita survei juga ke Kalimantan Tengah dan sebagainya. Bahwa betul memang di ujung ketika sudah mulai pembangunan, kurasi dilakukan oleh Bapak Ridwan Kamil. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah sekarang Jakarta karena ibu kota sudah berpindah, apakah masih diperlukan yang namanya pemindahan balai kota ke Jakarta Utara? Saya tidak ingin mendebat hal itu, tetapi dengan banyaknya gedung-gedung yang akan ditinggalkan di pusat pemerintahan di Jakarta Pusat, apakah itu masih diperlukan? Termasuk gagasan Pak Kang Emil untuk membuat gym di samping halte menurut saya perlu dikaji kembali. Terima kasih, selamat malam. Masih ada waktu, ada yang ditambahkan Bapak? Mohon tenang dulu, sekali lagi kami ingatkan debat tidak akan kami lanjutkan kalau Bapak Ibu tidak tenang. Boleh Baik. kerjasamanya?
Terima Ya. kasih. Baik, selanjutnya kami kembali persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari pasangan calon nomor urut 3. Waktunya sama 1 menit dan akan dimulai sejak Anda berbicara. Untuk itu kami persilakan Bapak. Saya tetap konsisten, masalah kan selalu sama, kemacetan, polusi, banjir. Beban pergerakan ke pusat terlalu besar. Ini solusi sangat teknokratis, memang ada keputusan politis. Kalau politis itulah kenapa saya bilang kita diskusikan dengan stakeholdernya. Tapi kalau menurut teori planologi itulah pengurangan beban. Akibatnya yang bergerak urusan pemerintahan, acara-acara seminar itu bisa berkurang. Maka nanti daerah Sudirman Tamrin, Monas akan lebih leluasa, lebih luang yang namanya traffic atau lalu lintasnya. Siapa yang diuntungkan? Warga. Siapa yang bikin betah? Nanti turis-turis merasa bukan ada kemacetan lagi di pusat kota. Nah itulah yang saya maksud bahwa imajinasi ini penting. Tapi kan butuh proses politik. Disitulah peran dialog menjadi penting. Maka dialog dan kolaborasi adalah kunci mewujudkan visi-visi di acara di 5 tahun ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan apresiasi terlebih dahulu untuk pasangan calon nomor urut 3. Boleh kalau memberikan apresiasi Bapak silakan. Baik. Cukup? Sudah, cukup. Baik, kita akan lanjutkan kembali dan baru saja kita menyimak kerjasamanya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Baru saja kita menyimak paslon nomor urut 3 dan 1 saling tanya jawab serta memberi tanggapan. Ya, dan sebelum saya lanjutkan, saya minta kerjasama dari para pendukung semuanya Bapak Ibu sekalian. Mari kita berikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk memberikan jawaban terbaiknya. Kita dengarkan bersama, jadi mohon kerjasamanya, tolong jangan berbicara ataupun juga jangan mengganggu saat masing-masing pasangan calon menyampaikan pertanyaan atau jawaban. Sepakat ya soal itu semuanya? Baik, baik. Mohon kerjasamanya semuanya. Baik, selanjutnya calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Karno untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kun Wardana. Waktunya sama, 1 menit dan dimulai sejak Bapak berbicara, kami persilakan. Terima kasih, ini untuk paslon 02, sahabat saya, Mas Dharma dan Mas Kun. Bagaimana pandangan Mas Dharma dan Mas Kun yang sempat menyatakan bahwa banjir di Jakarta ini banyak terjadi karena banjir kiriman dari Bogor? Mengapa wilayah daratan tinggi tidak mampu menahan air hujan sehingga Jakarta terkena imbasnya? Apakah karena ekosistem alam di Jawa Barat sudah rusak? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, waktunya masih ada, Bapak silakan. Ada yang mau ditambahkan? Baik, waktunya cukup. Jadi langsung saja saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kun Wardana untuk menjawab. Kami berikan waktu 2 menit sejak Bapak berbicara, kami persilakan. Terima kasih. Masalah banjir adalah masalah yang klasik. Dari tahun ke tahun ganti gubernur tetap menjadi masalah. Berarti ada yang salah. Kenapa? Karena selama ini kita menyelesaikan hanya di hilir. Kita tahu bahwa Jakarta itu adalah daerah cekungan yang 40% itu berada di permukaan air. Sehingga perlu penanganan yang komprehensif dimulai dari Citarum sampai ke dijadikan di hutan kembali supaya apa? Penyerapan air maksimal. Lalu pengalihan kita siapkan namanya kolam pipi monyet untuk apa? Menyimpan air yang dikirim. Jangan setiap kali banjir kita menganggap bencana. Setiap kali banjir kita menganggap musibah. Banjir sebenarnya bukanlah musibah ketika alam sedang mencari keseimbangannya. Sebenarnya kalau kita menyikapi bahwa banjir ini adalah hadiah dari Tuhan, maka kita memanage, mengelolanya dengan arif dan bijaksana. Karena ini merupakan hadiah dari Tuhan. Ibarat monyet, ketika dia menerima hadiah dari alam, dia tidak selesai habis makanannya, dia simpan di pipinya. Untuk apa? Untuk dimanfaatkan pada saat dibutuhkan. Dan juga untuk menjadi air bersih. Jadi kami tidak selamanya selalu berpikir mengenai kuantitas, tetapi juga mengenai kualitas. Karena rakyat Jakarta saat ini sangat-sangat membutuhkan kemandirian air, baik air bersih maupun air minum. Terima kasih.
Baik, waktunya masih ada. Bapak, jika ingin menambahkan, waktu masih ada. Ya. Mohon tenang terlebih dahulu, kita dengarkan Ya, bersama. saat ini curah hujan di Jakarta ini cukup tinggi, ya. Jadi artinya kita bukan hanya mengantisipasi banjir kiriman karena curah hujan di Jakarta juga sudah cukup tinggi. Untuk itu kita akan membangun tadi strategi-strategi produk unggulan untuk menangannya. Ya, mohon maaf waktunya habis, Bapak. Dan silakan langsung pasangan calon nomor urut 3 untuk diberikan tanggapan terhadap jawaban tadi. 1 menit waktunya mulai dari Bapak berbicara, silakan. Mas Dharma dan Mas Kun, yang saya tanya tadi kan adalah banjir karena kiriman hujan dari Bogor. Ini kenapa? Apakah karena ekosistem Jawa Barat atau Bogor itu rusak? Sementara kan waduk kita udah buat, ada 2 waduk yang kita buat. Tapi Jakarta masih banjir. Kira-kira Pak apa masalahnya selain curah hujan? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak. Ada yang mau ditambahkan? Baik, waktunya cukup, jadi kami akan langsung saja lemparkan untuk diberikan tanggapan balik. Waktunya 1 menit untuk pasangan calon nomor urut 2, kami persilakan. Memang tadi saya sampaikan bahwa perlu penanganan terpadu, dimulai dari hulu ke hilir. Kalau penanganannya tidak terpadu, maka hasilnya tidak akan optimal. Nah, waduk baru Sukamandi, Sukamahi dan Ciawi sudah ada, tetapi tidak dimanfaatkan sebagai kolam pipi monyet. Seandainya dimanfaatkan sebagai kolam pipi monyet, maka berbeda hasilnya. Berikan kami kesempatan, kami akan selesaikan dari hulu ke hilir. Mulai dari normalisasi juga disiapkan, naturalisasi. Jadi kalau ditanya apakah ada mismanagement di Jawa Barat, jangan tanya kepada kami. Bapak, waktunya masih ada. Jangan tersisa. tanya kepada Silakan. kami. Ada yang Karena mau kami tambahkan? belum pernah jadi gubernur, apalagi di Jawa Barat. Terima kasih. Baik, masih ada waktu tersisa, ingin dimanfaatkan? Baik, waktunya sudah habis, cukup. Kita baru saja menyaksikan tadi bagaimana paslon nomor urut 3 dan 2 saling tanya jawab dan juga memberikan tanggapan. Kami mohon kerjasama sekali lagi dari para pendukung saat sesi ini terjadi. Kami sadari betul bahwa sesi ini bisa memancing tensi para pendukung, tapi mohon kerjasamanya. Nah, sekarang baru kami berikan kesempatan untuk memberikan apresiasi para pendukung, silakan. Baik, cukup. Sudah, cukup. Cukup Bapak Ibu. Cukup. Tenang kembali, kita akan lanjutkan. Baik, silakan duduk kembali. Mohon duduk kembali. Cukup dulu. Silakan. Pendukung nomor 3 boleh tenang. Kita akan lanjutkan kembali. Kita akan kembali berikan apresiasi jika memang sudah waktunya. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Sekali lagi kami mohon kerjasama dan bantuannya ya. Baik. Selanjutnya kini giliran pasangan calon nomor urut 1 dan 2 untuk saling bertanya dan juga menanggapi. Kami persilakan paslon nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun dan Bapak Kun Wardana. Waktunya 1 menit dimulai sejak Bapak berbicara. Kami persilakan Bapak. Terima kasih Pak Dharma, sederhana melanjutkan diskusi yang menarik. Menurut Bapak, Bendungan Sukamahi, ya, Bendungan Ciawi itu efektif tidak dalam mengurangi banjir Jakarta dari selatan? Kita tahu kan banjir ada 3 ya, ada yang turun ke tanahnya sendiri, ada yang global warming membuat naik suhu sehingga utara solusinya mahal sekali, tapi harus dilakukan giant seawall. Proyek Pak Prabowo ini harus kita sukseskan, karena yang akan tenggelam tidak hanya Jakarta, tapi pesisir dari Sumatera sampai Jawa di 2075 bisa tenggelam. Oleh karena itu memang seperti itu. Pertanyaannya sederhana aja. Pertanyaan saya adalah apakah 2 bendungan di Kabupaten Bogor itu efektif menurut Pak Dharma atau Pak Kun? Silakan. Waktunya masih ada. Ada yang ingin ditambahkan Bapak? Cukup, baik terima kasih. Sebelum saya memberikan kesempatan sekali lagi untuk pendukung kami ingatkan, jika tidak mematuhi tata tertib, kita bisa mengeluarkan dari ruangan. Jadi mohon kerjasamanya. Memberikan kesempatan untuk pasangan calon menjawab dan juga saling menanggapi. Baik, kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Bapak Dharma Pongrekun dan juga Bapak Kun Wardana. Waktunya 2 menit dari Anda berbicara. Kami persilahkan.
Kang Emil, pertanyaan Kang Emil sulit, tidak mudah untuk saya jawab saat ini. Kenapa? Karena Waduk Sukamahi dan Waduk Ciawi kan baru kemarin diresmikan oleh Pak Presiden. Sehingga dampaknya atau faedahnya belum bisa kita rasakan. Kenapa demikian? Karena pengelolaannya belum prudent, belum sesuai dengan peruntukannya. Seandainya pengelolanya atau manajemennya paham bagaimana mengelola air, supaya air ini yang menjadi yang dari banjir kiriman ini bisa dimanfaatkan untuk air minum di Jakarta dengan menggunakan teknologi dan juga mengajarkan adab kepada kita semua untuk belajar berhemat sehingga warga Jakarta bisa menerima air bersih, air minum, tidak perlu membeli galon lagi. Nah, pertanyaannya, apakah sudah sejauh mana penanganannya selama ini? Apakah Pak Emil pernah memanagenya selama Pak Emil jadi gubernur? Ataukah ketika itu Pak Emil sudah selesai dari jabatan gubernur? Supaya kita sama-sama paham dan bisa mengetahui bagaimana kami dari 2 dan 3 bisa memanfaatkan waduk Pipi Monyet, Sukamahi, dan juga waduk Ciawi. Ada tambahan? Untuk menentukan apakah ini efektif, kita perlu ada indikator. Nah, indikator ini kita bisa lihat ya secara berkala, tentunya dengan koordinasi antara Pemprov DKI dengan Pemprov wilayah setempat. Dan dengan koordinasi ini kita mengharapkan masalah yang terjadi, andaikan ada evaluasi jelek, ini kita bisa perbaiki dengan sebaik-baiknya. Maaf, waktunya sudah habis. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil dan juga Bapak Suswono. Menanggapi jawaban paslon nomor urut 2, waktunya 1 menit, dimulai sejak Anda berbicara. Silakan Bapak. Ya, sebelum manusia ada, dataran Sunda Kelapa, Batavia, Jakarta memang satu hamparan. Itulah kenapa ada istilah sekarang aglomerasi. Menurut Pak Basuki, Menteri PUPR, 2 bendungan itu bisa menahan 30% air sebelum digelontorkan ke Jakarta. Jadi banjir, ditahan dulu sekian jam, setelah itu baru digelontorkan. Dan saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, ikut membantu mewujudkan dalam pembebasan lahan dari waduk itu untuk menolong warga Jakarta. Itulah sumbangan Jawa Barat kepada pengurangan banjir di Jakarta. Kami menanam pohon 80 juta selama 5 tahun. Karena memang ada krisis lingkungan, itulah kenapa pemimpin hadir. Before afternya itu jelas. Sebelumnya mungkin kurang baik, setelahnya ada progres yang baik, tapi tidak cukup 5 tahun. Butuh pemimpin-pemimpin selanjutnya. Mohon maaf, waktunya sudah habis. Terima kasih. Dan kembali kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2, Bapak Dharma Pangrekun dan juga Bapak Kunwardana untuk kembali memberikan respon terhadap tanggapan dari pasangan calon nomor urut 1. Waktunya sama 1 menit dan akan dimulai sejak Bapak berbicara. Silakan. Baik, semoga aja penanganan proyeknya tidak ada korupsi kalau diaudit. Saya mantan penyidik. Saya sangat paham. Seringkali proyek diada-adakan, di situ ada hitung-hitungannya. Baik mulai dari mesin, mulai dari alatnya dan sebagainya. Kalau semakin banyak proyek, semakin banyak komisi. Kita sama-sama tahu, nah sekarang tinggal bagaimana, apakah sungguh-sungguh proyek tersebut itu betul-betul clear and clean. Karena sejak terjadinya pandemi COVID-19, Jawa Barat sesuai dengan keterangan Bapak di tanggal 17, itu saya baca. Itu Jawa Barat menjadi salah satu, Pak, bukan satu-satunya, salah satu menjadi provinsi yang miskin. Jadi jangan sampai semua itu berakibat hanya proyek, tetapi pemanfaatannya, pembinaannya, manajemennya tidak baik. Waktunya sudah habis, terima kasih. Dan sekarang saatnya kita berikan apresiasi untuk kedua pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur DKI Jakarta untuk nomor urut 1 dan juga nomor urut 2. Ya, baik. Dan hadirin dan juga Baik, pemirsa. cukup. Kita lanjutkan kembali. Baik, mohon Kita tenang akan ada terlebih sesi dahulu. apresiasi kembali nanti.
Baik hadirin dan pemirsa, kita akan jeda sejenak. Dan untuk di segmen berikutnya kita nanti